kemudian di bagian berikutnya kita ingin melihat misalkan bagaimana kita melakukan pendugaan. Nah, ada dua pendekatan yang seperti judul ya di dalam materi ini, itu adalah melakukan yang namanya interpolasi dan juga prediksi secara spasial. Ya, kita melakukan interpolasi dan juga prediksi secara spasial. Nah, apa yang membedakan atau bagaimana pengertian antara interpolasi ataukah prediksi secara spasial? Nah, yang bagian pertama kita lihat apa yang dimaksud dengan interpolasi. Nah, kalau kita perhatikan interpolasi dan prediksi itu kedua-duanya sama gitu ya. Dia adalah bagaimana mendapatkan nilai di suatu wilayah ya dengan menggunakan nilai di wilayah lain. Nah, yang membedakan adalah parameter apa yang digunakan untuk mendapatkan nilai dugaan tersebut. Nah, yang pertama misalkan kita lihat interpolasi. Jadi kalau misalkan secara definisi, interpolasi spasial itu adalah pendugaan nilai suatu parameter ya pada wilayah yang tidak memiliki data pengukuran menggunakan apa? Parameter yang sama pada lokasi lain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai suhu pada suatu wilayah, kalau kita akan lakukan misalkan proses yang namanya interpolasi, maka saya menggunakan data suhu. Jadi saya buatkan data suhu di lokasi A, lokasi B, lokasi C gitu ya. Kemudian saya gunakan untuk menduga nilai di lokasi D dengan cara menginterpolasikan. Jadi kita gunakan pendugaan dengan data yang sama. Nah, ini yang dimaksud dengan interpolasi. Jadi interpolasi itu umumnya menggunakan data-data dari lokasi yang paling dekat. Ya, jadi kalau misalkan dia dekat, bisa jadi itu digunakan untuk menduga apakah bisa nilainya sama, ya, atau juga dipengaruhi oleh pembobotan jarak dan lain sebagainya, atau menggunakan pendekatan-pendekatan lain, gitu ya. Misalkan flat area kita gunakan ini sama, ya. Jadi karena dia flat dengan asumsi bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik yang sama, ya, maka saya buatkan saja nilainya sama, ya, sesuai dengan data pengamatan. Tapi kalau misalkan di sana ada di sekitar wilayah tersebut itu ada beberapa informasi data, ya bisa jadi kita menggunakan data yang dari beberapa data tersebut. Nah, kemudian mendapatkan informasi dari berbagai data itu juga ada beberapa pendekatan. Ya, salah satunya misalkan dengan metode aritmatik. Ya, mungkin di dalam analisis spasial untuk data hujan itu bisa didapatkan. Bagaimana kita mendapatkan nilai di suatu wilayah berdasarkan nilai rata-rata dari wilayah sekitar. Atau dengan menggunakan misalkan pembobotan jarak, ya, inverse distance weight. Ya. Jadi pembobotan jarak itu dilakukan. Artinya data yang paling dekat itu akan berkontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan data yang lebih jauh. Ya. Jadi itu kita melakukan yang namanya interpolasi. Jadi menggunakan data-data di sekitar lokasi yang kita maksud. Jadi ada kemungkinan juga menggunakan nilai dari beberapa titik pengamatan dengan menggunakan jarak sebagai bobot. Nah, ini distance weight ya. Jadi inverse. Kenapa inverse? Karena berbalik. Yang dekat itu akan mendapatkan, kalau jaraknya dekat itu akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah data yang lebih jauh, ya. Maka disebut dengan IDW, ya, inverse distance weight. Jadi ada kemungkinan juga mendapatkan nilai dari beberapa titik pengamatan dengan menggunakan jarak sebagai bobot. Ya. Kemudian juga sering digunakan untuk menduga, ya, sebagai contoh misalkan kondisi dari polusi atau polutan. Mengapa digunakan untuk menduga polutan? Karena apa? Instrumennya terbatas, hanya di beberapa lokasi. Ya, di wilayah Jawa misalkan, lokasi untuk pengamatan untuk polusi udara itu terbatas. Ya, misalkan di satu provinsi saja itu hanya ada beberapa, misalnya hanya di pusat kota. Nah, bagaimana kita mendapatkan data di sekitarnya? Maka kita gunakan data pengamatan polutan di pusat kota tadi untuk menduga bagaimana data atau informasi yang bisa diberikan untuk wilayah sekitar, ya, dengan informasi yang sama. Nah, atau juga parameter-parameter cuaca atau iklim.
yang sering ya dilakukan pendugaan secara spasial dengan menggunakan pendekatan interpolasi. Bisa jadi misalkan menggunakan data suhu, tentu untuk menduga suhu. Ya, kelembaban udara itu juga menduga kelembaban udara. Atau juga bisa digunakan untuk menduga misalkan kepadatan penduduk. Ya, dengan menggunakan informasi kepadatan penduduk di suatu wilayah, gitu ya, misalkan pusat kota. Kemudian dengan menggunakan informasi jarak, itu bisa digunakan untuk menduga berapa kepadatan penduduk di wilayah lain. Jadi penekanannya di dalam interpolasi adalah data yang digunakan atau parameter yang digunakan untuk menduga adalah parameter yang sama dengan data yang akan diduga. Ya. Jadi sudah dijelaskan di sini bahwa interpolasi spasial itu adalah pendugaan nilai suatu parameter pada wilayah yang tidak memiliki data pengukuran menggunakan parameter yang sama ya, pada lokasi lain. Jadi di lokasi lain itu tentu harus ada pengamatan. Jadi syaratnya untuk melakukan interpolasi adalah data yang sama itu tersedia di tempat lain. Jadi kalau tidak ada data, kita tidak bisa melakukan interpolasi. Ya, ya mungkin pendekatan lain yang akan kita gunakan. Nah, kemudian prediksi. Ya, bagaimana dengan prediksi? Nah, kalau prediksi di sana didefinisikan adalah estimasi variabel pada lokasi yang tidak memiliki instrumen pengamatan yang dapat diperoleh dari hasil analisis parameter yang berbeda. Kalau interpolasi tadi kita menggunakan data yang sama, pada saat kita ingin menduga nilai suhu, kita menggunakan data suhu. Pada saat kita ingin menduga nilai kelembaban, kita menggunakan data kelembaban. Nah, untuk prediksi spasial, estimasi yang dilakukan untuk menduga nilai variabel di suatu wilayah itu menggunakan nilai variabel yang berbeda. Jadi suhu akan diduga dengan variabel lain selain suhu. Kelembaban juga sama, curah hujan juga sama, dan lain sebagainya. Ya, itu kita melakukan namanya prediksi secara spasial. Ya. Nah, misalkan di sana kita ingin menduga suhu di suatu wilayah dengan menggunakan misalkan rumus Bragg, ya, dengan menggunakan nilai elevasi. Ya, atau kita ingin menduga curah hujan juga dengan menggunakan data ketinggian atau data suhu. Ya, termasuk juga misalkan evapotranspirasi. Nah, nilai-nilai itu digunakan untuk melakukan prediksi di wilayah tersebut. Parameter yang digunakan untuk melakukan pendugaan dalam prediksi spasial itu bisa satu atau lebih parameter. Jadi pada saat kita ingin menduga nilai curah hujan, misalkan, kita menggunakan parameter-parameter tidak hanya ketinggian tempat, tapi juga suhu, misalkan. Tapi juga evapotranspirasi, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Atau secara sederhana, untuk suhu, misalkan saya hanya menggunakan ketinggian. Artinya apa? Artinya parameter yang digunakan untuk melakukan pendugaan tadi itu bisa terdiri dari hanya satu parameter, ya, atau juga bisa lebih dari satu parameter. Nah, itu yang dilakukan di dalam prediksi secara spasial. Ya, parameter yang digunakan dalam pendugaan atau untuk pendugaan dalam prediksi spasial itu dapat dilakukan menggunakan satu ya atau lebih parameter. Nah, kemudian prediksi juga memiliki kemiripan dengan interpolasi, namun yang membedakan tadi apa? Bahwa jenis parameter yang digunakan. Jadi kalau misalkan di dalam interpolasi dia menggunakan parameter yang sama, di dalam prediksi itu menggunakan parameter yang berbeda. Jadi itu saja yang membedakan ya, tapi prosesnya sama ya. Pembobotan juga bisa dilakukan gitu ya. Kemudian menggunakan persamaan-persamaan aritmatik misalkan itu juga bisa digunakan di dalam baik itu melakukan prediksi spasial maupun melakukan interpolasi spasial. Ya, semua bisa dilakukan di kedua proses tersebut. Yang membedakan keduanya itu hanya parameter yang digunakan untuk melakukan pendugaan. Itu apakah dia menggunakan parameter yang sama, ataukah dia menggunakan parameter yang berbeda. Ya, kalau parameternya sama, maka yang kita lakukan itu sebenarnya adalah interpolasi. Jadi kita hanya menduga, menginterpolasi saja, ya, interpolate, gitu ya. Nanti ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan interpolasi.
Atau kalau misalkan saya menduga dengan menggunakan data lain. Nah, berarti kita melakukan prediksi. Ya, di dalam GIS misalkan ada yang kriging, itu termasuk dalam kategori interpolasi, di mana kita memasukkan parameter lain selain parameter tersebut, maka kita melakukan prediksi. Ya, mudah-mudahan ini jelas ya, perbedaan antara prediksi dan interpolasi.